Businessman Opinion. Ya, Mitra Bisnis, Businessman Opinion kami hadirkan kembali mengenai berulang kalinya terjadi para pekerja atau para pencari kerja maksudnya yang rebutan dan berdesak-desakan, mengular panjang antriannya dalam jumlah mencapai ribuan, padahal lowongannya hanya dibutuhkan untuk puluhan orang saja. Bahkan di sejumlah daerah sampai ada yang pingsan dalam mencari pekerjaan ini. Tetapi di sisi lain, di setiap perayaan May Day atau demo buruh, mereka kerap menyuarakan hapus outsourcing. Oke, apa komentar Anda mengenai fenomena ini? Silakan 633-9160, WhatsApp call 0816-924-924. Kita tunggu lagi komentar Anda, Mitra Bisnis. Ya, ini tentang masalah ini ya, antrian panjang loker ya. Iya. Menurut saya yang pertama negara sudah menunjukkan gagal, gitu kan. Artinya kepemimpinan yang belum ada 1 tahun ini, menciptakan suasana yang kurang nyaman menurut saya ya. Jadi termasuk banyaknya pengangguran yang sudah bisa dikatakan darurat ini, darurat negara ya. Dan ini kelihatannya pemerintah cuma hanya bisanya narasi, gitu kan. Yang kemarin soal tagar kabur aja, lalu dibalas dengan kesininya itu ya udah pergi ke luar negeri. Tapi mulanya apa? Banyak yang mencibir. Orang-orang pemerintah kan mencibir. Oh, dia tidak cinta tanah air. Oh, dia begini. Oh, dia begini. Tapi pada akhirnya apa? Ngomong juga kan? Kalau Pak Anugerah mengaum, di sini mengular ya. Ya. Oh, jadi kebun binatang dong ya nggak? Iya. Jadi gini, kalau ingat dulu Marcella menciptakan hoax Indonesia gelap ya. Jangan-jangan hoaxnya jadi fakta ya. Kan selama ini kita dengar itu hoax, ditangkep itu. Emang dia nyiptain hoax. Tapi ketika hoax itu menjadi fakta kan akhirnya jadi lucu-lucuan ya. Niatnya seolah-olah mendiskreditkan, tapi ternyata kok jadi fakta gitu loh, saya ngelihatnya. Lapangan kerja susah, tapi ada yang bantah, nggak susah katanya. Terus BBM mahal ya, Mer ya. Bandingin sama luar, jalan tol mahal ya, Mer ya. Sekolah mahal. Terus apa semua mahal, Mer. Kalau kita dibanding sama Malaysia, jauh. Kita bandingnya sama Malaysia ya, jangan sama Singapura air aja impor dia, ya nggak? Kalau impor di Singapura mah negara apapun juga nggak ada lah, kita juga tahu dia, ya nggak apple to apple. Tapi kalau ngebandingin tarif pajak sih boleh lah. Singapura GST-nya 9%, di sini 11%, ya nggak? Untung nggak jadi naik 12 kan, ya nggak? PPN-nya, terus PPH-nya di situ 18, di sini 20 atau 22. Jadi kelihatan, Mer, semua ini duitnya kemana? Ayo, Mer, bener-bener nggak dipakai. Kan pernah ngomong, yang bener-bener APBN dinikmati sama rakyat tuh hampir dibilang nggak ada, Mer. Jadi salah kelolakah negara ini? Kita kan balik bertanya ya, Mer ya. Lo dikasih mandat, istilahnya Mary dikasih mandat ngurus uang, ya nggak, Man? Lewat pajak, ya nggak, Mer? Terus semuanya berantakan, Mer. Bisa-bisa dicerai kan ya, Mer ya? Iya dong. Lo becus nggak sih lo ngurus, kan gitu logikanya, ya nggak? Kita pakai perumpamaan seperti rumah tangga, ya nggak? Berarti nggak becus selama ini yang ngurus, semuanya berantakan. Tapi kalau yang pro sih pasti bilang enggak, ya enggak. Tapi gini, kita fair-fairan, jujur, pegang hati nurani, ya enggak. Benar enggak negara kita sedang tidak baik-baik saja? Benar enggak negara kita sedang menuju kegelapan? Saya pakai istilah gini, saya merasa ya, Mer ya, the winter
is still long. Jadi kita masih lama nih kayaknya nunggu winter ini mau sampai kemana. Karena gini, kita sudah bisa ngebaca, oh kemampuan Pak Prabowo ternyata sampai segini kah? Boleh nggak kita bertanya ya Mer ya? Selama ini dia berteriak ini itu, oh ternyata waktu lo ngejabat begini, terus ada yang bilang sabar dulu. Oke, kita sabar ya. Saya tunggu, kayaknya prediksi the winter sampai 2027 apa 2028. Kalau dilihat, kita udah lihat lah Donald Trump punya case nanti bisa diangkat sama Pak SM. Ya, ini saya mau komen aja. Kan ada yang bilang, agak bingung sih tadi yang komen bilang udah diterima gaji, diterima kerja, akhirnya kerjanya males, tapi dikatakan juga digajinya di bawah UMR gitu. Jadi saya gini, jangan masing-masing saya rasa itu personal, subjektif. Ada bos yang nggak benar juga, karyawannya nggak benar juga ada. Jadi maksud saya jangan dibikin kayak semua pekerja itu kayak gitu, semua bos kayak gitu. Jangan, itu masalah personal aja. Cuman yang mau saya lihat kayak di Cina kan katanya nomor 1 penganggurannya, kita nomor 2. Kan pendidikannya lebih bagus, ya kan? Kenapa? Ya sekarang kan tiba-tiba berubah ke AI semua. Jadi yang dibutuhkan itu yang ilmu-ilmu kayak dulu kan ada CCNA, networking. Dulu kan networking itu belum begitu banyak yang bisa. Nah itu gajinya gede-gede itu. Nah itu kan beralih lagi sekarang ke AI. Jadi yang dibutuhkan itu yang data analis, yang ngerti coding gitu, programmer segala macam. Nah orang udah kuliah. Misalnya dia kuliah yang bukan berhubungan dengan itu, tiba-tiba disuruh, ya nggak bisa lah. Dia berarti kan dia nggak punya skill juga di situ kan. Dan sekarang perusahaan-perusahaan itu banyak yang pakai mesin AI. Saya pernah lihat tuh yang board kayak komputer gitu. Mereka pakai mesin loh, dimasukin tuh IC-nya satu-satu semua segala macam, itu cepet banget. Dan mungkin kalau di mobil juga ya, saya jarang lihat manusia ada gitu loh. Yang kayak di Jerman gitu kan. Manusia jarang ada, kebanyakan itu pakai robot, mesin. Ya itu mereka ngurangin gitu loh kan. China kan canggih, pendidikan juga bagus. Cuman ya pengangguran lebih gede. Ya gitu, sekarang jadi udah berubah, nggak perlu banyak orang lagi. Makanya kan China juga sekarang kan banyak yang kesini berusaha. Dia orang nggak bisa jualan di situ, dia orang kesini buka usaha. Nah berarti kan meskipun kita dibilang negara, ya di orang bilang negara yang korupsinya pasti lebih rendah. Penganggurannya mereka juga nggak bisa. Sekarang gaji mereka di sana juga lebih tinggi dari sini kan. Dan ya ditambah banyak perusahaan juga nggak mau investasi lagi di sana kan. Dia orang harus punya backup. Selain China, mereka harus punya pindah ke Vietnam segala macam. Di Vietnam bilang nggak ada korupsi, ada, itu korupsi gede banget itu. Saya lupa aja, ada beritanya, coba dicari nih. Ada itu korupsi gede banget itu pemerintah. Tapi dia orang tetap bisa ada yang investasi kan. Ya jadi maksud saya dunia ini mulai berubah. Jadi yang kita belajar dulu mungkin ke depan udah nggak bisa berguna gitu loh. Bahkan mungkin bukan cuma orang-orang yang bego aja, yang pintar juga saya rasa juga sulit. Itu yang di Cina yang S3 ya, manajer kantin, gila. Manajer kantin. Bayangin aja gitu loh. Ini bukan masalah. Ya itu siapa yang mendorong AI ini ya? Pengusaha-pengusaha juga lah. Kan mereka juga mau ini masalah. Kan banyak tenaga kerja minta gaji lah, demo segala macam. Mereka mau pakai robot. Ya sekarang ya pengangguran yang ciptakan ya pengusaha-pengusaha itu juga. Mereka mau efisiensi kok. Jadi meskipun negara kita maju, saya juga ragu gitu loh, kok pengangguran itu bisa rendah juga, karena kondisinya sekarang udah berbeda sih. Ini belum AI punya badan. Dia udah punya badan. Waduh, saya nggak ngerti lagi tuh. Itu dokter saya rasa juga udah nggak perlu. Dia bisa bedah, itu nggak mungkin salah gitu loh. Jadi saya merasakan jangan merasa kita itu kayak kurang rajin, kurang pintar. Enggak, itu orang yang pintar-pintar banget juga bakal hilang. Menurut saya
gitu loh. Jadi ini aja nggak di sebenarnya udah banyak sih yang bahas ini, cuman orang ada yang dukung AI ya dia mendukung, enggak lah, ntar kan bakal ada yang baru. Enggak, saya bingung, orang nggak bisa berubah secepat itu. Gila, tiba-tiba udah belajar belasan tahun disuruh ganti gitu loh, jadi podcaster gitu atau gimana. Kan nggak segampang itu kan ya, orang udah belajar satu ilmu tiba-tiba nggak dipakai, gitu aja. Ya, jadi Indonesia ini sudah agak sulit ya, sistemik gitu, agak sulit. Jadi peraturan tidak sinkron lalu berubah-ubah, akhirnya investor asing itu tidak mau masuk. Investor asing masuk baru bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih luas. Kalau setiap tahun itu tidak ada investasi triliunan sampai ratusan atau ribuan triliun seperti zaman-zaman Pak Bahlil waktu itu sebagai kepala BKPM begitu, itu ya sulit pembukaan lapangan kerjanya. Apalagi kalau yang dibuka itu adalah yang high tech pakai robot, ya semakin kurang. Jadi menurut saya peraturan negara, peraturan pemerintah itu harus sinkron dan tidak berubah-ubah, pro industri padat karya agar banyak yang membuka di Indonesia. Itu dari satu sisi, jangan berubah-ubah, jangan premanisme, terus kepastian hukum, lalu memberikan insentif yang cukup banyak. Yang penting tarik dulu, belajar aja dari China, belajar aja dari Vietnam. Tidak usah ini tinggal tiru-tiru orang lain aja, yang bagus-bagus ditiru saja. Namun harus dikendalikan. Mereka sekian tahun ada keuntungan, tidak boleh dibawa pergi dulu, harus menambah kapasitas produksi, menambah perluasan pabrik, line produksi dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi pemerintah, regulasi dan penghapusan korupsi, premanisme, kemudahan berusaha. Karena Indonesia kan marketnya besar, semua orang menurut saya juga mau masuk, mau industri pakaian, tekstil, konveksi, kaos kaki, sepatu, semuanya juga orang mau masuk. Ya, furniture, orang mau masuk. Cuman Indonesia ini tidak iklim investasinya itu kemudahan berusahanya itu tidak ada. Tapi konsumsinya itu harusnya memang tinggi karena penduduknya kan banyak. Itu dari sisi pemerintah dan regulasinya. Yang kedua dari sisi pekerja. Ya, Bung Anton juga tahu lah. Orang itu ya, saya kan pernah juga kalau di pabrik-pabrik mau melamar kerja itu susah sekali, Pak Anton. Jadi dia punya surat lamaran ya, itu tidak mungkin bisa sampai ke meja HRD-nya sebuah pabrik, tidak mungkin. Di luar itu dia itu sudah diblokir sudah oleh preman-preman itu. Jadi dia akhirnya harus bayar 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, kadang sebulan gaji. Dia baru bisa diteruskan ke HRD. Akhirnya interview cocok atau tidak cocok dari satu pabrik ke pabrik lain dan sebagainya. Pokoknya susah sekali deh. Pada saat itu si pelamar itu cari kerja itu, Pak, itu dia anggap yang penting dapat kerja saja dia sudah syukur. Jadi sampai jangankan dibayar UMR, coba ditawarin, tentu ya peraturan perusahaan itu menjalankan sesuai dengan minimum ada UMR atau plus kalau dia itu ada kelebihan-kelebihannya. Namun kalau perusahaan tertentu tawarin dia itu di bawah UMR, waktu itu dia karena situasinya mencari kerja terdesak sudah, dia pun mau. Dia pun mau. Namun ada satu yang tidak baiknya di orang-orang kita ini di Indonesia ini. 1-2 tahun kemudian setelah ada kepastian, dia mulai malas. Dia mulai curi-curi waktu. Dia mulai absen, sudah nggak masuk sudah. Dia mulai pokoknya ada sedikit-sedikit di rumahnya atau dia sendiri tidak fit atau apa, dia mulai nggak masuk sudah. Dan nggak masuk, dia nggak mau kirim surat keterangan dokter. Akhirnya karena dapat teguran SP1, SP2, SP3, dia nggak mau juga. Dia akhirnya yang tadinya mencari kerja dan memohon-mohon walaupun dengan gaji yang lebih kecil dari UMR, dia pun mau menjadi pemberontak dan bergabung ke serikat. Bergabung ke serikat, dia melawan perusahaan sudah, Bung Anton. Kan gila itu. Akhirnya yang sangat kontras sekali ya. Jadi yang hanya awalnya itu mencari kerja, bahkan dibayar orang yang blokir mereka di luar itu pun mau.
akhirnya setahun 2 tahun kemudian itu mencari pembangkang dan melawan perusahaan. Perusahaan akhirnya harus keluarkan uang yang lebih banyak, lalu untuk pengamanan dan kelanjutan produksi dan sebagainya usaha. Perusahaan juga tidak mau sebetulnya karena sudah bayar dia, sudah bimbing dia, sudah ajarin dia ke 1 tahun lebih. Itu kan yang bagian dari investasi, bukan hanya gaji yang bagian investasi, training, kasih kesempatan, kasih atasannya ajarin dia cara kerjanya bagaimana. Itu kan investasi besar. Satu orang investasi sudah besar, apalagi satu pabrik itu 1.000, 2.000, 3.000 karyawan. Kan sebetulnya perusahaan itu asal karyawan rajin bekerja dengan baik, dia tidak mau PHK karyawan itu. Karena investasinya bukan di luar gaji, investasi didikan, training itu, waktu yang diberikan kepada setiap karyawan itu jauh lebih besar. Oleh karena itu bekerja yang baik, asal ada. Sekarang sudah sulit, cari kerja saja sulit, apalagi dihimbau kepada mereka yang sudah bekerja itu kerja baik-baiklah, nggak usah ikut-ikutan demo. Makin demo itu investor makin nggak mau masuk, nggak berani masuk, dia pilih negara lain. Jadi yang sudah kerja yang baik-baik, tunjukkan prestasi. Yang sekarang memang sudah sangat berkurang lapangan kerjanya, yang tadi harus antri-antri, desak-desakan sampai ada yang pingsan dan lain sebagainya. Itu dikhawatirkan ke depannya itu masih bisa terjadi kalau investasi dari luar negeri itu tidak bertambah. Demikian Bang Anton, terima kasih. Ini jadi dulu saya kerja ya, bos saya ngomong apa? Perusahaan butuh pekerja, bekerja butuh kerjaan, ya. Ketemu itu susah, ya. Tapi kalau setelah bertemu sudah jadi karyawan dan jadi majikan, itu timbul masalah, ya. Tuntutan karyawan beda dengan majikan. Nah, itu menyamakan visi itu kadang susah, ya. Karena ya bekerja maunya banyak duit, ya, makmur. Sedangkan pemilik perusahaan pinginnya untung gede, gitu, ya. Nah, itu selalu begitu, ya. Zaman apa juga pasti begitu. Kita ini bekerja, sebagai pekerja ya wajib meningkatkan skill, ya, pengalaman, juga wise, juga bagaimana cara memandang bisnis itu. Kadang ya kita memberikan kontribusi waktu, energi, segala macam, perhatian, ya, untuk perusahaan. Ya karena itulah kita dibayar dengan baik, ya, dan sesuai dengan kontribusi. Tapi banyak sekali kita ketemu nggak sesuai, ya, bekerja kecewa, atau bisa juga majikan yang kecewa dengan kita, dengan pekerja. Itu lumrah terjadi. Masalahnya banyak masalah yang muncul bukan di kedua pihak ini, bisa juga dari eksternal, dari luar negeri atau lingkungan sekitar, iklim investasi, ya, masalah preman juga, ya, ya bermacam-macam. Masalahnya tuh pemerintah kita concern nggak, ya, membenahi itu nggak supaya iklimnya kondusif buat orang datang berinvest ke sini, ya. Terbukti kan kita nggak usah ngomong cari-cari alasan, banyak case yang kita kalah. Sudah lihat-lihat ke sini, taunya ke Vietnam, ya. Sudah ngomong begini begitu, taunya ke Thailand. Jadi benahilah masing-masing yang mesti dibenahi, ya. Perusahaan benahi dengan good governance, pegawai tingkatkan skill, pemerintah bikinlah iklim yang kondusif. Jangan macam-macam, ya, jangan gonta-ganti peraturan, dikit-dikit buat nyenangin buruh, naikin UMR segala macam. Karena ujung-ujungnya kita sama semua yang jadi rugi. Jadi itu nggak mudah, ya. Menyamakan visi itu yang penting. Pak Prabowo awal sebelum pegang kekuasaan janjinya bagus, ya, pidato sampai sekarang juga masih bagus. Masalahnya pelaksanaannya begitu nggak, ya. Banyak janji-janji dia, saya akan kejar korupsi. Jangan dianggap korupsi nggak ada hubungannya dengan sini, dengan masalah ini, ya. Investor mau datang, ini negara kalau indeks korupsinya tinggi, ngeri dong dia datang ke sini. Ini duit melulu,
belum kerja udah dipalak, atau nanti gonta-ganti peraturan ya. Kapan selesainya? Kapan BEP-nya kan, return earning-nya berapa, return on investment-nya berapa persen, kan itu masalahnya di kita ya. Jadi mestilah pemerintah kerjain PR-nya, pegawai dan perusahaan juga masing-masing berpikir positif untuk menciptakan iklim yang baik. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Karena ini kompetisinya bukan cuma di kita doang, sama negara lain. Ya, negara yang miskin itu berpikir progresif, dia akan bikin dengan harga yang lebih murah. Ya, upah mereka itu jauh lebih murah dari kita. Produktivitas asal digenjot ya, persamaan visi, mereka akan unggul di atas kita. Kemudian kita gigit jari. Makasih. Memang negara kita udah 80 tahun merdeka nih, pimpinannya nggak punya konsep, nggak punya visi yang jelas. Satu punya visi, nanti pimpinan yang keduanya beda lagi, tiga beda lagi, dan cenderung hanya memperkaya diri dan kelompoknya. Jadi saya cuman kasih wejangan lah untuk para orang tua. Karena kan saya udah tua nih, Pak. Udah punya anak, udah semua udah pada berumah tangga ya. Amin, udah bersyukur nih Pak. Jadi kasih wejangan. Pertama, para orang tua kalau punya uang cukup, sekolahkanlah anak yang sekolahnya tuh yang baik, yang ngajarin moral yang baik. Budi pekerti yang baik. Karena apa? Nanti, jangan bilang nanti, sekarang aja yang dipertahankan adalah orang-orang yang bekerja dengan karakter budi pekerti, moral yang baik. Orang boleh pintar, tapi kalau moral budi pekertinya itu jelek, itu pasti didepak. Jadi ajarin anak atau cari sekolah yang membentuk karakter budi pekerti, kejujuran, integritas yang utama itu. Setuju Pak. Ya, kalau yang punya duit. Kalau yang kurang punya duit, yang nggak punya duit, nah kalianlah harus jadi kepala keluarga yang baik, yang jadi contoh. Gitu loh. Kalau tidak, pergaulan rusak, masa depan pasti suram. Lihat aja, masa sampai zaman sekarang saya dikirimin video tawuran di mana-mana di Jakarta lagi. Aduh, benar itu Pak. Miris. Ya kan? Itu mau jadi apa bangsa ini? Ya, ini saya cerita nih, ponakan saya Pak, cewek lulusan sarjana, ini udah 7 bulan nganggur. Sekarang ini Pak? Dan baru masuk sekarang, baru diterima. Waduh, syukur. Gajinya Pak, di bawah UMR. Sarjana padahal. Sarjana, tapi untung dia tahan mental. Ya udah, dia terima daripada nganggur loh. Betul. Kecuali kalau orang tuanya kaya ya, punya warisan ya, kita nggak tahu deh. Tapi kalau yang hidupnya ya cukup aja, kan dia lebih baik kerja daripada nganggur. Nah, jadi saya sarankan mereka yang masih nganggur, ya berdoa dan bekerjalah, carilah pekerjaan apapun, yang penting halal. Setuju Jangan Pak. Jadi pekerja yang cuma bisanya nilep kutil, nah itu jangan. Ya udah jadi susah, nanti nambah dosa. Iya. Gitu. Jadi sekarang begitu aja deh. Kalau ngarepin pemerintah mah udah jangan diharapin. Ya, makasih. Yo, thank you. Tadi kata Todi sama Pak Ali bener ya, negara kita tuh susah, seperti Mayday ya. Mayday luar negeri kan semua orang kan jalan-jalan. Kita sini demo Ben. Ya mungkin benar juga ya, jangan harapin pemerintah lagi sih ya. Soalnya kan nggak ada perubahan ya. Jadi kita mungkin harus lebih mungkin ada mungkin entrepreneur muda yang mau ngembangin nih industri-industri kreatif nih, kayak film. Ya, itu film yang di Cina tuh yang apa? Yang dewa apa tuh ya? Itu kan jadi Sun Gokong. Penghasilannya Naca. Oh iya, Naca.
gede banget itu. Udah itu dari gamenya juga, Senggokong kan. Itu iya itu nomor 1 sekarang di game itu. Jadi di Korea apa? K-pop segala macam. Akhirnya ngerambah ke makanannya. Ya kan, makanannya, budayanya. Betul. Sampai ke orang pengen ke sana, pariwisata. Nah, itu masih banyak makanya itu yang Menteri Kebudayaan jangan ngurusin 98. Dia mendingan perkenalkan budaya Indonesia gitu loh, kayak batik ya, semua tari gitu dibikin jadi orang banyak yang demen gitu. Jadi kita bisa ngandalin pemasukan itu nggak kecil loh gitu, Bang Ben. Ya kan India juga ada Bollywood segala macam. Makanya ya kita jangan kalau nggak bisa di teknologi ya cari yang lain gitu. Gitu aja Bang Ben. Oke. Aduh. Ya, silakan Pak Heri. Hari ini. Oke, gue bahas tema hari ini. Menurut gue pertama tadi yang mengenai demo yang masih menuntut outsourcing. Betul. Itu demo itu sebenarnya itu yang demo-demo itu mah cuma dipakai, bro. Itu mah di belakang dia itu mah serikat-serikat itunya SPI lah apa segala macam, dan di belakangnya juga masih ada yang manfaatin mereka. Jadi kadang-kadang yang demo-demo ya hari-hari May Day gitu, lihat aja tuh yang demo kadang-kadang masih ada ibu-ibu, kadang-kadang karyawan kami ikutan demo di apa namanya ditarik-tarik lah segala macam. Jadi pertama banyak yang mereka demo sesungguhnya dia nggak tahu apa yang didemokan dan mereka mereka cenderung dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Itu satu. Lantas kedua menyangkut tadi yang lowongan kerja yang katanya yang ngantri seabrek-abrek yang buka sekian. Gue mau bilangin, sebenarnya tempat gue tuh mau cari orang, tetapi gue mensyaratkan yang memang udah berpengalaman. Sekarang kita itu nggak bisa sekarang serta-merta hanya terima fresh graduate, karena fakta memberikan kita data bahwa memang fresh graduate kita yang namanya sarjana itu skillnya itu hampir nggak ada. Apalagi yang lulusan SMA. Nggak mid-match antara kebutuhan industri ya. Nggak mid-match. Jadi itu kan setiap tahun kan ada terus. Nah, terhadap mereka-mereka itu, yang mereka waktu melamar kerja, ya terima dulu. Barangkali dia harus di bawah UMR, ya terima juga. Yang penting dia kerja. Setelah dia kerja setahun, ada pengalaman, dia tarik lagi, loncat. Kalau pikirannya bahwa dia udah kerja dan dia terus habis-habisan waktunya di situ terus, ya bodohnya sendiri. Ngapain kita di sini BO terus-menerus mengatakan pemerintah yang sediain kerja? Emangnya Prabowo punya kucing berapa ekor, bro? Ya tadi brotonya ini. Kalau dia punya 1000 ekor kucing, boleh 1 ekor kucing itu pengawalnya 10 orang dapat 10 pekerja. Nah, ekor itu 1 Bobby doang. Ya bro Tony, ya sependapat sama lu bro. Jadi gini loh, gak usah harap juga pemerintah. Ya pemerintah punya cara lah untuk membuka terus mengundang investasi asing. Nah kalau investasi asing diundang masuk, jangan orang ribut-ribut demo-demo. Benar. Itu kan buka lapangan kerja, di-pick, di-demoin lah. Tahu nggak di-pick itu bisa mendatangkan berapa banyak tenaga kerja? Benar Pak. Kita memberikan pajak kepada Provinsi Banten berapa banyak? Aduh, ini ada orang yang selalu dimanfaatkan, ditunggangin untuk demo-demo. Jangan berpikir ya. Dan anak-anak kita yang udah lulus kerja apapun, juga pick. Manfaatin juga media sosial apa kerja yang penting. Jangan mengeluh terus. Aduh, dikit-dikit cari kerja susah, cari kerja dia boleh juga lama-lama. Nah, yang ketiga baru sekarang kita omelin pemerintah. Mau dibilang apapun memang udah sistem pendidikan dari dulu udah begitu. Lu kalau bawa terus yang lama, kapan beresnya di depan mata lu. Pemerintah Prabowo dengar kita terus-menerus bersuara, jangan korupsi. Pejabat
kerja makin benar. Wah, kirim juga nuklir ke lu ntar biar nggak radiasi lo. Ini yang sudah jadi Prabowo dengan ini dampak semua banyak colong dana lah, akhirnya nggak efektif pemerintah. Anggaran ada terus, pajak terus dikejar, jadinya beginilah bro. Jadi terkait itu ya, kalau menurut aku nih, benar tadi Om Doni bilang hulu hilir itu udah kacau lah ya. Nah, begini nih, iklim ekonomi itu kan dipengaruhi banyak faktor ya. Nah, gimana cara bikin iklim ekonomi Indonesia itu bagus supaya itu berjalan, jadi lapangan kerja kan nambah gitu ya kan. Nah, dari pendidikan segala itu nyambung semua, karakter benar itu katanya. Dari pendidikan aja kita ribet. Berapa masa-masa pelajaran salah satunya. Yang penting-penting aja seperti negara lain. Ngapain banyak-banyak juga ya. Yang penting kan dapat tuh ilmunya atau spesialisasi itu dibangun dari muda. Karakter dibangun, ilmu dibangun, jadi spesial gitu loh. Jadi jangan semuanya bisa, semuanya kulit-kulit doang Om. Benar kan? Iya, jadi ya kita nggak ada spesialisasi dari apa itu dari dulu dunia kan pendidikan ya. Ya itu kan cikal bakal tuh sama karakter, jadi itu butuh sebagai fondasi ke depannya. Terus kedua, pemerintah di sini kan kalau nggak salah per 5 tahun gitu ya. Iya, betul. Ya kan? Ini ada tanda nih zaman sekolah dulu nih. Apa tuh? Guru bilang begini. Tahun pertama baru menjabat, lihat-lihat dulu nih mau ngapain ya gitu ya, baru mengenal. Tahun kedua baru mulai nih mikir mau ngapain. Ya kan, bikin program. Tahun ketiga eksekusi ya dong. Tahun keempat udah mulai mikir, tahun kelima mau jabat lagi, mau pemilu lagi. Gimana caranya gitu kan? Jadi nggak kelar-kelar nih. Ya kan? Iya. Bener kan, nggak kelar-kelar itu Om. Jadi program blueprintnya tidak ada, eksekusi pun ada, tapi sebentar. Nanti menjabat lagi, ngulang lagi dari awal. Iya, progresnya itu nggak ada, ngulang-ngulang aja. Jadi kan jadi adu-adu aja kan. Program ini berubah, menjabat berikut lawannya ini, ya udah ngulang-ngulang terus, blueprintnya nggak jelas. Sama itu Om, salah satunya lagi. Apa tuh? Ya itulah yang biasa yang banyak disebut mengenai korupsi. Nah, itu nggak kelar-kelar. Kita investor asing mau ke sini aja udah mikir, wah ini negara masih gray area mulu nih. Jadi mau clean nggak bisa, mau kotor nggak bisa, jadi ya serba sulit kan. Udah semua ujung-ujungnya duit. Iya, jadi ribet tuh, bener. Itu jadi kalau iklimnya tidak bagus, otomatis kan itu rantainya nyangkut ya. Nanti jangan sampai orang bilang lagi, karena zamanku toh. Jadi ini kalau ke pekerja, ini kata-kata yang tepat itu adalah seperti tadi. Ada kerjaan, ambil dulu, kerja dulu, tunjukkan prestasi, otomatis kan penghasilan bisa bertambah. Jangan udah susah-susah kerja, masuk ke dalam satu industri, pabrik atau kerja di mana saja, tetapi awalnya rajin, akhirnya jadi malas. Jangan, kerja dulu, yang penting ada penghasilan, tetap dulu, baru bisa mikir yang lain. Kalau memang pintar ya dagang, jangan kerja, kan begitu Pak? Iya. Jadi kalau memang tidak pintar dengan dagang, terus juga nggak punya modal, kerja dulu, jangan demo dulu. Aduh, bener. Terbalik ini. Kan kalau demo-demo terus, siapa investor mau masuk? Yang swasta nasional saja nggak mau buka lagi, apalagi yang investor asing. Benar. Itu satu. Kalau pemerintah memang bertanggung jawab untuk mengundang investor yang Tabeni dulu sering dibicarakan mengenai trickle down, ilmunya itu memang tidak tepat 100%. Dulu zaman-zamannya 32 tahun yang lalu itu dibuka semuanya untuk oligarki, untuk pengusaha kelas kakap, tetapi efek ke bawahnya itu tidak ada. Ini memang harus diperbaiki. Namun kalau tidak ada misalnya kapitalis atau pemodal-pemodal besar masuk Indonesia diberikan kemudahan zona ekonomi khusus, bagaimana bisa membuka lapangan kerja yang pada karya sebanyak-banyak? Kan tidak mungkin, nganggur lagi nanti. Oleh karena itu Pak Prabowo menurut saya sampai KPM itu undang, kasih kemudahan perizinan yang preman-premanisme atau misalnya yang persulit perizinan memang harus dibabat habis juga. Koruptor harus dibabat habis. Ujung-ujungnya lari ke situ juga.
setelah itu investor sudah masuk, tapi harus ada perjanjian yang tegas kepada pengusaha-pengusaha yang kelas kakap bahwa harus ada bagian trickle down-nya untuk trickle down efeknya harus jalan. Ke bawah. Jangan disikat habis karena mereka yang punya fasilitas, fasilitas negara, fasilitas insentif pajak, fasilitas ya pokoknya segala macam fasilitas kan hanya mereka miliki. Yang menengah ke bawah itu tidak punya fasilitas, tidak mampu menjangkaunya. Lalu dibuka lapangan kerja sebesar-besarnya baru bisa dipekerjakan. Dua hal itu saja. Jadi pemerintah tetap sebagai regulator dan eksekutor memantau saja bahwa pengusaha kelas kakap itu betul nggak investasi dan memberikan manfaat ke kelas menengah bawah itu cocok. Harus ada perjanjian yang tertulisnya, jangan mereka ambil 100% diambil semua, yang lainnya tetap miskin, jangan. Ya, dan pekerja-pekerja itu jangan demo lah, kerja baik-baik lah. Udah ketinggalan puluhan tahun masih demo. Begini, memang kita prihatin lihat kondisi saat ini. Sebenarnya dampaknya ini kan karena dunia ya. Jadi bukan faktor lokal. Bukan masalah faktor negeri ini saja gitu ya, Pak Rudi? Iya. Coba ya kita maaf, ini tadi dengan Mbak siapa? Lupa dengan saya. Mary, Pak Rudi. Mbak Mary, sorry Mbak. Jadi begini, kalau menurut saya, kita coba lihat sebelum perang tarifnya Trump ya, sama Cina. Kalau kita ini kan diterapkan ke kita rencana 1 Agustus, jauh mundur sebelumnya ya. Kita udah lihat pabrik-pabrik yang usianya di atas 50 tahun berdiri, ya paling nggak 30 tahun, itu udah banyak bangkrut, tutup di negara ini. Iya kan? Itu kenyataannya begitu. Jadi sebelum ada krisis dunia, sebelum geopolitik ini, perang ini segala macam, itu kita udah terpuruk. Dan saat terpuruk itu, masuk ormas-ormas ini minta untuk outsource dihapus. Kan kacau kalau kita terima semua masukan dari orang-orang yang penting gue selamat, gue nggak ada urusan dengan negara ini, kan kacau kan? Kalau kebijakan kita dengerin mereka kan? Ya. Walaupun ini negara demokrasi, orang bisa ngomong, tapi omongan mereka tidak mewakili negara ini untuk solusi, nggak bisa. Nah, berlanjut lagi, mereka minta UMR dinaikkan, dan kita lihat sendiri. Suara ormas-ormas ini lebih dominan didengar oleh pemerintah karena politik. Sementara orang-orang pengusaha ini atau wira swasta lah katakan, jangan pengusaha lah, pengusaha mungkin hanya berapa persen, katakan orang wira swasta lah yang usaha restoran, kuliner atau misalnya di mall. Itu kalau gaji naik di atas UMR nggak kuat, iya kan? Ya tutup, bangkrut. Begitu tutup semua, apa pemerintah bisa menyerap ini semua jadi PNS? Kan nggak bisa. Tapi kebijakan pemerintah ini selalu melihat dasarnya politik. Nanti takutnya kalau saya nggak buat ini sesuai dengan orang pada bego, goblok semua ini, saya nggak kepilih. Mendingan yang suara goblok ini semua udah saya serap aja, naikin aja UMR. Ya tutuplah semua usaha itu, entrepreneur itu. Terus orang bilang UMKM, emang dipikirin sama bank untuk bunga UMKM dan UKM? Kalau kita pinjam duit di Jepang itu 0. Di negara ini jangankan 0, kalau bisa aset kita diambil sama bank kalau bisa. Emang gue pikirin, kata bank. Iya kan? Nah, kita belum masuk ke geopolitik ini, masalah dunia ini belum. Kita aja sendiri udah nggak beres, koruptor lah, terus
kebijakan negara lah yang semuanya berdasarnya politik lah, segala macam lah. Kita belum masuk ke masalah tarif ini. Nah, ini masuk masalah tarif ini lebih gila lagi. Udah nggak tahu dah. Kita doa aja lah. Ya, kadang-kadang memang miris, lapangan kerja sedikit tapi banyak yang membutuhkan kerja. Yeah. Tapi ada sisi lain juga yang saya perhatikan. Pertama, kita juga harus meningkatkan sumber daya diri manusia itu sendiri. Karena SDM, kan sekarang terus terang banyak pelamar-pelamar yang mereka kualifikasi mereka tuh tidak memenuhi standar. Ya maaf saya harus ngomong kayak gitu ya. Yeah. Karena saya juga waktu saya menginterview seseorang juga mereka memang S2 betul. S2 ada yang sarjana, tapi untuk kondisi yang dia lamar mereka sendiri nggak tahu basic dasarnya gimana. Kadang saya juga bingung. Saya bilang, you lulus S2, S1 tapi you basic nggak? Dia bilang itu bisa dipelajari Pak. Dia bilang kalau you tidak tahu dasarnya bagaimana you bisa tahu tugas itu. Waktu itu kualifikasi asisten manajer ya. Manajer cuma you tahu anak buah punya kerjaan bagus benar apa enggak? Saya bilang dia diam. Kadang-kadang itu kita juga harus meningkatkan kualitas diri kita sendiri dengan skill ataupun di luar akademik ya. Nah di balik itu juga kan kemarin Wapres kita juga menjanjikan berapa juta lapangan kerja. 19 juta ya. 19 juta itu gimana? Nah jadi banyak hal yang berpengaruh ke faktor tersebut. Dari kualitas SDM. Terus kedua yang tadi kita bisa lihat juga bahwa kita kadang-kadang gini, saya punya teman juga sama mau gaji besar ya, tapi nggak mau kerja capek. Jadi begitu saya pernah kasih teman saya bekerja masuk kerjaan 2 minggu dia keluar. Dia bilang capek gua, harus lembur pulang jam 7, capek gua katanya. Saya bilang mana ada kerja yang nggak capek, saya bilang gitu. Nah kadang-kadang seperti itu juga kita minta untuk perusahaan gaji besar, tapi kualitas diri kita tidak sebanding dengan gaji yang kita minta. Bisa juga seperti itu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Saya rasa ya sang pembuka lowongan kerja juga pasti memiliki kualifikasi tertentu ya sampai mereka tidak bisa menerima segitu banyak dan apapun itu ya semoga yang mereka mencari kerja bisa dapat lebih layak lah. Dan sekarang banyak lagi bisa juga gini, mereka bisa jadi entrepreneur kok. Banyak saya lihat bisa jadi ya misalnya bikin kreativitas sendiri, jadi coding lah, banyak kalau mereka mau. Tapi banyak juga yang nggak mau capek, itu aja. Terima kasih. Saya rasa perlu mawas diri lah para pelamar juga. Pengangguran intelektual kita makin bertambah setiap tahun ya. Dari tingkat pendidikan SMA ke atas nih. Ya tentunya lapangan pekerjaan sedikit. Ini kita lihat nih, Mbak Anita lihat nggak di media sosial, di televisi juga. RT 19 tahun Gen Z ya, saya nggak tahu namanya itu. Jadi RT di Rawabadak itu, ya kan, bekerjakan tetangga-tetangganya untuk membangun jalan itu ada ya sendiri loh, dengan swadaya masyarakat tanpa campur tangan pemerintah daerah. Nah itu saya dengar itu. Dan lama ini salah satu contoh yang perlu menjadi contoh buat pemimpin-pemimpin kita gitu loh. Bukan hanya KDM yang memberikan contoh, tapi orang bawah pun dia tingkat intelektualnya cukup tinggi. Dari mahasiswa dia terpilih jadi RT. Jadi artinya harus betul-betul diperhatikan loh. Lapangan padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja sesuai dengan janji-janji itu harus dibuktikan gitu loh. Tingkat semakin lama ini ke depan ini tingkat intelektualitas yang pengangguran, yang tidak ada pekerjaan itu makin banyak kalau tidak disediakan dengan semua lapangan kerja yang tersedia gitu loh. Kalau enggak ya repot ya. Akibatnya nanti you pernah dengar nggak Mbak Anita, cleaning service saja dari S1 loh, dengan pendidikan S1 loh, itu banyak saya dengar itu dari teman-teman yang cerita di kantornya itu.
S1 itu jadi cleaning service loh. Tragis nggak Mbak Anita? Itu kan harus pekerjaannya SMA ya, atau tingkat di bawahnya dia. Tapi karena kebutuhan sehari-hari untuk menghidupi anak istri, mau nggak mau dia harus geluti. Nah ini jadi momok perhatian pemerintah, dikontemplasi lah pemerintah untuk merenungkan sedikit sampai sejauh mana kesadaran untuk membangun bangsa dan negara, membangun kesejahteraan buat rakyatnya, menyediakan lapangan kerja yang tersedia sesuai dengan sila kelima kan keadilan sosial. Kalau you bisa melaksanakan, silakan Pak Prabowo dan kawan-kawan Anda akan terpilih lagi. Tapi kalau you mengabaikan, ya mohon maaf, rakyat akan berpaling Pak. Itu aja. Kalau dilihat ya berulang kali. Tapi di lain sisi kalau Mama lihat, yang pencari pemberi kerja juga susah loh nyari yang mau kerja gitu loh. Jadi ya kembali lagi kalau Mama lihat kriterianya kayaknya ini anak-anak muda kemungkinan besar yang mungkin jiwanya tuh sedikit bagaimana ya pengertiannya, kayaknya mau yang mudah-mudah saja, mau yang enak-enak saja. Intinya gini deh, kita sebagai orang tua ya, anak cucu kita ya, sebaiknya tuh kalau pelajaran sekolah serahkan saja kepada sekolah. Tapi kalau kita sebagai orang tua tuh yang terutama meluangkan waktu gitu loh. Luangkan waktu untuk anak cucu kita, ajarkan mereka cara menghadapi hidup gitu loh. Cara menghadapi rintangan hidup supaya mereka mentalnya kuat, tangguh ya. Jadi tidak takut gagal, berani bangkit gitu. Dan cara memberikan pelajaran, cara mereka meningkatkan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Nah, itu saja. Nah, ini bukti ya, yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja aja masih dicariin kerja sama bapaknya. Ya. Kalau di Jepang pejabat gagal begini udah pasti hara kiri ya. Kalau di Indonesia nggak tahu diri. Ya. Di Indonesia hura-hura bukan hara kiri. Oke, terus. Bukannya mengundurkan diri tapi nggak tahu diri ya. Boro-boro hara kiri ya. Nah, di sini selain itu juga kasihan ya, begitu kita Elon Musk datang ke Bali ya, kira mau buka pabrik cabang Tesla atau Starlink ya. Ternyata cuma ngecek kabel internet katanya. Ya toh. Terus itu Google ya tuh. Datang cuma ngecek. Lihat ininya. Aturan pajaknya walau alam ini besok akan terjadi apa? Apple mundur teratur ya toh. Terus TikTok lagi yang penggunanya terbanyak di dunia itu ada di Indonesia. Bukanya di mana coba? Ironis ya. Ya, ironis. Itu bukti kegagalan pemerintah ya. Termasuk presiden ya. Dulu juga kalau bukannya jasa piye kabare enak zamanku toh. Mana bisa karirnya begitu tang ting tung begitu ya toh. Nah, selain itu juga begini ya, memang perlu banyak doa nih. Zaman sekarang ini zaman edan ya. Mana investor tidak berminat ya untuk investasi di sini, itu mesti koreksi dari pemerintah itu. Jangan bikin itu aturan pajak model kutu anjing, pola kutu anjing. Artinya anjingnya satu, kutunya banyak bener dan beranak pinak lagi ya. Jadi ada sekarang ini lahir terus ya pajak-pajak yang aneh-aneh gitu, yang baru-baru ya, seolah-olah untuk memenuhi kebutuhannya yang tiada ujung gitu loh ya. Itu harus koreksi besar dari pemerintah, cabut itu aturan-aturan pajak yang baru-baru, yang memberatkan, yang membebani, dan juga yang aneh-aneh ya. Lalu juga untuk ini implementasi hukum ya, untuk penegakan hukum itu jangan kayak seperti benang basah gitu,
menegakkan hukum seperti benang basah ya. Itu impossible ya. Iya ya, koruptor cuma di triliun-triliun ya, cuma dihukum cuma 3 tahun, belum potong masa tahanan ya. Bukan dipotong tangan, potong masa tahanan. Banyak itu meme yang bilang loh, kok tahu gini mah dari dulu gue korupsi. Nah, itu kan. Oke. Sebetulnya ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa angka pengangguran itu naik tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia karena adanya memang kondisi global ya, geopolitik dan juga kondisi ekonomi global yang tidak menentu, dan ada yang mengatakan cenderung ke arah stagflasi dan mungkin menuju ke resesi. Yang kedua, tadi sebenarnya sudah disinggung betul, regulasi pemerintah yang tidak mendukung ya Kak Nena. Tidak mendukungnya karena pemerintah itu harusnya bisa juga membuat lapangan kerja baru, terus istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa mengakomodir tenaga kerja kita yang memang masih mencari pendapatan ya, pekerjaan. Terus yang selanjutnya dari tugas dari pemerintah juga kepastian hukum itu juga sama. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada kepastian hukum. Terus yang ketiga tadi juga sudah kemudahan berusaha, mulai dari perizinan, terus habis itu juga beban-beban operasional yang tidak perlu, misalnya dikenain pajak ini itu dan iuran ini itu dari sisi pemerintah. Terus saya juga faktor selanjutnya ada dari sistem pendidikan. Jadi yang saya soroti adalah kita itu sebetulnya sistem pendidikan kita diajar untuk mempelajari teori-teori, tetapi tidak siap untuk ready to use di dunia kerja. Itu yang sering saya alami ketika melakukan rekrutmen Kak Nena, yang dulu pernah saya sampaikan juga. IP-nya tinggi-tinggi, tetapi ketika dihadapkan di studi kasus, mereka nggak bisa apa-apa. Jadi sistem pendidikan kita kadang kan gini Kak Nena, ujian itu kan sebetulnya mengukur tingkat pemahaman seorang siswa atau mahasiswa untuk menganalisis sesuatu, untuk melihat satu masalah secara paripurna gitu ya. Kadang ujiannya bentuknya multiple choice lah. Multiple choice kan kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C, kalau nggak C ya D gitu kan. Hitung kancing itu mah Agung dulu. Hitung kancing. Oke, terus. Sementara kalau di negara lain ujian itu bentuknya esai, sehingga yang dinilai adalah pendapat, pola pikir kita. Bagaimana kalau seperti ini, analisanya apa dan solusinya bagaimana. Itu yang membedakan sistem pendidikan kita. Jadi seolah-olah kayak tidak siap untuk menghadapi kasus-kasus yang di dunia nyata. Terus juga sistem transfer ilmu yang mungkin kita itu kesempatan untuk studi banding, terus habis itu juga penelitian itu sangat-sangat kurang. Minim mungkin, Pak Tony kan juga sering mengulaskan kita lead banknya itu sulit berkembang itu kan Kak Nena, yang itu menjadi ciri khas. Dan yang terakhir yang perlu disadari adalah kadang kita ketika mencari yang poin yang terakhir ya Kak Nena, itu adalah dari pencari kerjanya juga Kak Nena. Banyak yang mengeluh cari kerja susah. Ketika ada lowongan pekerjaan, tentunya tidak mungkin kan, ya kecuali kalau misalnya untuk posisi-posisi tertentu. Kan kalau memang mencari kerja kan kita namanya jenjang karir, tentunya dari staff, dari
nanti naik koordinator naik jadi manajer jadi kadang mereka itu tidak sabar dengan proses itu Kak Nena. Mungkin Prof Renal Kasali waktu itu saya ikuti kanal YouTube-nya itu kan juga pernah menyampaikan tren Gen Z yang mudah sekali pindah-pindah tempat kerja karena selisih paling sekian ratus ribu dia pindah, tetapi dia tidak sabar dengan prosesnya dan nanti akhirnya pindah dan mulai dari awal lagi. Kecuali kalau misalnya mungkin kena rasionalisasi itu beda ya ceritanya. Tapi kalau untuk angkatan kerja yang muda itu. Terus ditambah lagi Kak Nena, kadang tren anak muda kita itu kan karena sudah budayanya konsumerisme dan hedonisme ya. Mereka tidak memacu diri Kak Nena, udah keenakan sehingga istilahnya tidak memanfaatkan waktunya ketika sekolah, karena sekolah itu kalau yang saya tahu ya harusnya kita tidak hanya belajar teori itu dipelajari dari textbook, dari googling itu bisa, asal literasinya ada, tetapi bagaimana caranya membangun pola pikir, bagaimana caranya menjalin relasi, membuat networking, terus habis itu bagaimana sebanyak mungkin mendapatkan prestasi yang bisa mendukung daya tawarnya. Karena gini, ada seloroh gini Kak Nena. Ini yang bikin aturan HRD-nya ini keblinger katanya. Loh, kenapa kok keblinger? Wong carinya fresh graduate kok ada syarat sudah punya pengalaman kerja atau punya pengalaman 2 tahun di bidangnya misalnya seperti itu. Lah padahal di luar negeri itu sangat mungkin Kak Nena. Ya, karena kuliah bisa sambil kerja ya. Betul Kak Nena, karena saya mengalami itu Kak Nena. Jadi saya ketika kuliah S1 juga menjadi asisten dosen, lalu S2 saya juga sambil kerja. Jadi kuliah sambil kerja dan itu akan sangat bermanfaat untuk bargaining position pada saat melamar pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Saya melihat kenyataan di lapangan ya, di kenyataan generasi sekarang itu kebanyakan ngegame, kebanyakan main. Itu salah satu faktor yang menyebabkan mereka itu nilai tawarnya itu kurang. Terus kemudian kemampuannya pun juga sangat kurang. Nah, sementara kita itu hidup di negeri yang pemerintahannya juga masih kurang ini ya, kebijakannya itu kurang matang gitu. Jadi kita belajar dari negara-negara yang sudah modern, misalkan seperti Jepang, itu di negara sana aja itu anak kecil-kecil sekelas SD ya, itu udah diperkenalkan bagaimana tentang teknik-teknik otomotif, tentang teknik-teknik bagaimana mereka bertani seperti itu. Nah, jadi kalau di tempat kita hal-hal seperti itu masih sangat-sangat jarang. Nah, makanya saya sendiri terapkan ke anak saya. Anak saya itu masih SD kelas 2. Itu sudah saya ajarkan bagaimana cara memperbaiki barang. Kalau ini ada kerusakan begini, caranya begini. Saya kasih ide-ide seperti itu. Kenapa? Keren. Karena untuk melatih otaknya itu supaya terutama akal ya. Akalnya tuh supaya jalan gitu, terlatih gitu loh. Nah, bagaimana itu dibentuk supaya dari kecil itu sudah dia terinspirasi. Oh, kemarin bapak saya cara perbaiki ini begini. Jadi di rumah saya itu walaupun saya itu sebagai auditor ya, sebagai inspektor. Nah, saya itu melengkapi peralatan perkakas di rumah itu lengkap. Jadi kalau misalkan pagar saya rusak, saya las sendiri, anak saya ngeliat. Kemudian misalkan saya belum punya lemari sepatu, saya bikin lemari sepatu Tadi sendiri. padahal saya baru mau nanya, kalau misalkan Mbak Nena di rumahnya ada masalah, boleh lo panggil saya, kirain gitu. Boleh, Wah. Saya itu memang boleh dibilang apa wae iso. Palu gada. Apa wae iso, palu gada. Oke, Karena saya tidak pernah malas belajar dari siapapun. Saya selalu berusaha untuk menggali ilmu. Nah, jadi sehingga
ya akan saya tularkan ke anak saya. Sementara kita berharap ke negeri yang seperti mereka membuat kebijakan pastinya juga minta apa ya, ada cuannya, tidak seperti itu kan. Nah makanya susah hidup di negeri ini, berharap banyak ya. Sehingga saya beberapa kali merekrut itu rata-rata mereka itu kurang ada inisiatif. Misalkan habis kerja ini dia harus selalu diketok atau diperintah, gitu ya. Kurang inisiatif. Nah, disitulah makanya pencari pekerja juga hati-hati, karena apa? Ketika sudah merekrut kemudian dapatnya ternyata seperti itu, walaupun dia title-nya S1, S2 umpama, itu belum tentu menjamin dia bisa kerja. Karena kerja itu tidak hanya title, tapi dia dibutuhkan kreativitas, kemudian Setuju inisiatif. sekali. Oke, ya kan? baik. Oke, ini mau ngaku kena scam nih Mbak. Saya kan tempo hari bilang bahwa saya mau keluar dari Indonesia negara gelap ya. Hampir kena scam. Gara-gara ini tenaga kerja. Kan ditawarin kerja pemetik buah di Australia kan. Untung teliti, ternyata saya telah teliti. Dia ngomongnya bilang enak ya, dikasih tiket pesawat gratis, cuman kita harus bayar uang. Ini nggak cerita saya cek ya, minta alamatnya di Surabaya kantornya, dan ternyata setelah teman saya cek di situ penipuan. Ya Allah. Jadi masalah tenaga kerja, jadi sebenarnya kan banyak kayak gini kita tuh mau kerja benar-benar ya, tapi yang ternyata kan banyak yang hal-hal yang seperti ini, dan ini PR-nya sebenarnya kalau minjem istilahnya Pak Tony, Dede Tony itu, ini PR-nya pemerintah kan, harus nyediain kerjaan kan, untuk ini kerja supaya dapat kerja, macam-macam masalah yang ini tenaga kerja juga kurang kan, susah diserap ya, karena memang kan iklim berusahanya tidak baik di Indonesia, maka mengakibatkan orang mau cari kerja susah, dan itu tidak heran makanya sampai ada yang pingsan kan cari kerja. Dan termasuk saya hampir kena scam juga kan itu ya. Jadi makanya belum jadi nih keluar dari Indonesia gelap nih. Nggak apa-apa. Harus cari jalan lain. Oke, siap. Sabar terus Mas Setiawan. Yang mungkin yang saya mau minjem istilahnya Dede Tony adalah orang-orang yang benar mungkin masuk ke lingkungan pemerintahan itu malah jadi mungkin quote unquote jadi bisa ikutan nggak benar, ketularan ya. Lagi menyoroti ada yang coba ya kita perhatiin ya. Kita kan tempo hari dengan wamen yang orang lulusan Tsinghua itu kan respect ya. Oh, yang Stella. Gitu, ya. Sekarang dengar-dengar dia jadi itunya komisaris Pertamina, jadi mikir lagi dong, apakah dia udah dicumi-cumiin juga dengan jadi akhirnya jadi ikutan ya mau enaknya aja gitu kan. Itu ya, ini mungkin harus klarifikasi lagi ya. Satu lagi yang mungkin saya tambahkan lagi, bahwa sebenarnya memang attitude ya di Indonesia nih, attitude-nya orang-orang rendah sekali ya, maksudnya untuk menjadi tenaga kerja mau pilih kerjaan lah segala macam. Saya kasih gambaran ya, Mbak Nena mungkin tahu ya, anak saya kan lulusan SMA tapi bisa kerja di Dubai. Artinya kan sebenarnya bukan harus orang itu S2 apa, tapi memang kalau attitude-nya bagus itu bisa diterima, diserap gitu dimanapun itu. Jadi makanya pelajarannya adalah pemerintah harus mengajarkan etika yang baik, budi pekerti, bagaimana menjadi pekerja yang profesional. Jadi bukan hanya sekedar ya, tapi harus benar, attitude-nya juga harus ditingkatkan. Seperti yang Pak Teh suka bilang kan, gitu ya. Iya, oke, baik. Banyak PR-nya, cuman PR-nya ini kan kalau dikerjakannya dengan ya itu pikiran yang hanya seperti kayak kutu anjing aja, cari-cari nggak kelar-kelar ya, ngobatin kebanyakan ngobatin kutunya, mati anjingnya. Ini sekarang yang saya cermati ya Mbak ya, ini sudah mulai banyak diadakan event job fair, termasuk hari ini sama besok ya, ada di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Tapi memang begini catatannya, apakah job fair itu memang menjamin ya Mbak, semua kan berarti kan besar pasak daripada tiang ya istilahnya ya. Jadi lapangan kerja yang tersedia itu lebih kecil ya dari pencari kerja gitu ya. Berarti ada yang salah nih ya, kenapa
sampai ini kan memang kita seharusnya ya pengusaha dan penguasa pemerintah dalam hal ini kan bersinergi ya Mbak ya. Apalagi pemerintah ini harus menjamin Mbak iklim usaha yang kondusif ya kan. Ya tadi saya bilang kan banyak karena tadi besar pasak daripada tiang ya kan, sampai mungkin yang disediakan tadi kan hanya beberapa puluh ya kan, dan dari kerjanya kan 10 kali lipat dari itu ya, sampai ya mesake juga ya. Jadi memang ya itu tadi Mbak, yang pertama iklim usaha yang kondusif ya, harusnya stakeholder dalam hal ini pemerintah kan menjamin ya Mbak ya, regulasi kebijakan itu ya hal yang mudah jangan dipersulit ya toh, gitu aja kok repot katanya Mbak Gus Dur kan. Jadi pengusaha ini malah disupport Mbak untuk menciptakan lapangan pekerja ya kan, dipotonglah itu pajak yang aneh-aneh ya Mbak ya. Jadi saya rasa kan kita bisa lah belajar, mungkin contoh yang terdekat dari Vietnam ya Mbak ya, semua dari hal perizinan apa untuk pabriknya semua dipermudah gitu ya Mbak ya. Itu kan juga bisa menarik investor. Jadi ya saya ya mesake ya mereka untel-untelan gitu ya. Nah kalau yang kedua itu hak pencari kerja itu kan memang dijamin konstitusi ya, di Undang-Undang Dasar itu kan semua warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak gitu. Jadi saya rasa begini, setelah saya merenung ya Mbak, ini asumsi subjektivitas saya, kenapa banyak mungkin bukan banyak ya, seringkali itu media itu indikasinya sama demo ya, tapi beberapa waktu lalu kan ini ya mereka sudah kondusif ya, yang terakhir itu ya mungkin merasa dianaktirikan Mbak. Karena apa? Karena yang mendapat kesejahteraan yang baik ya, yang terjamin itu hanya ASN, ya kan? Nah mereka kerja santai gitu ya Mbak ya, leyeh-leyeh gitu ya, tapi nanti usia pensiun mereka dijamin gitu ya Mbak ya, sampai mereka tua gitu kan. Termasuk anggota legislatif juga hanya 2 kali periode ya kan, tapi dapat pensiunan ya, gimana nggak bocor ya APBN kita, gimana nggak defisit. Jadi ini kesenjangan, ibaratnya mereka juga merasa dianaktirikan gitu loh. Kok ASN terus anggota legislatif kok enak yo, gitu kerja santai, gaji gede, pensiunan entuk ngono lho, gitu. Nah, sedangkan mereka dipaksa harus kerja kontrak mungkin bertahun-tahun gitu kan. Jadi merasa bagaimana cinta tanah air gitu Mbak. Saya merenung di situ ya. Jadi kalau memang pemerintah dalam hal ini bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif Mbak ya kan, itu investor tidak perlu diundang, datang sendiri, karena ini Indonesia market yang besar Mbak ya, 280 ya. Jadi kayak itu dulu lah jadi yang harus dikerjakan. Nah kalau untuk nah ini Mbak memang PR-nya juga ya. Kalau saya cermati ini lulusan kita ya kan kadang-kadang ini, apalagi yang S1 itu kan lebih banyak terapan teori memang betul ya. Jadi nggak siap tempur ya. Iya, jadi harusnya bersinergi dengan industri yang ada, disesuaikan ya. Ini saat ini industri butuh apa? Nah mungkin ada tuh Mbak, saya tertarik waktu itu ada talk show podcast ya. Jadi ini sudah diterapkan juga ya, ada yang universitas itu Mbak yang ekonomi bisnis ya. Jadi dosen-dosennya itu didatangkan dari memang mereka praktisi bisnis misalnya gitu. Nah itu jadi mereka siap kerja, jadi nggak hanya berbekal teori, bukunya kandel-kandel, buku tebal gitu ya Mbak ya. Tapi sekarang universitas juga ada prosentase tertentu untuk praktisi sih Mbak Vina. Iya betul, jadi harusnya, nah ini Mbak, kesejahteraan dosen masih jauh Mbak api dari panggang, terutama yang di swasta ya, karena memang ya kebetulan adik saya kan memang selalu di situ ditawari ya untuk ini kamu nanti beasiswa dosen, tapi lihat Mbak gajinya alamak ya ampun Tuhan, bener loh. Jadi, dia berpikir gitu loh. Nah ini perlu nih. Jadi jangan hanya jangan hanya hakim saja nih yudikatif yang dinaikkan, kesejahteraan dosen, guru honorer ya Mbak ya. Kan ada istilah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, Nah saya
saya melihat gini, Indonesia itu, saya sering mengatakan Indonesia itu ada 3 kelompok yang terus-menerus berusaha untuk mempengaruhi. Pertama, kelompok yang idealis. Terus kedua, kelompok yang status quo. Ini kelompok ini maunya Indonesia nggak bisa maju, terus-menerus korupsi, terus-menerus aturan tidak ditegakkan, hukum tidak ditegakkan. Tetapi jangan salah, Indonesia masih ada kelompok yang baik, yang bersih. Nah, yang saya sekarang sering saya katakan itu adalah kelompok 10% putih. Kita ini adalah 10 untuk 80. Nah, kenapa saya ngomong ini? Ini adalah dasar pemikiran saya. Kalau yang ideologis itu kelihatannya pemerintah cukup bisa menetralisir. Tetapi yang sampai sekarang persoalannya adalah kelompok yang 10 hitam. Ini terus-menerus merongrong. Pemerintah kalau nggak kuat, ikut tergerus ke dalamnya. Kalau kuat pun nggak gampang merubahnya. Nah, kembali ke tema hari ini, kalau tadi dikaitkan antara Mayday yang masih diangkat outsourcing dan cenderung bertolak belakang dengan kenyataan yang kita lihat lapangan pekerjaan yang sulit ya. Nah, saya melihat mungkin teman-teman yang Mayday, yang SPSI lah, yang KSPI lah, itu masih dipakai oleh kelompok-kelompok tersebut. Jadi kadang-kadang mereka yang demo, mereka sesungguhnya nggak tahu apa yang dia demo. Bahkan sampai ibu-ibu, anak-anak dibawa. Dan itu terjadi. Jadi pertama saya mau mengatakan, berjamaah itu karena dianggap ini orang bisa dianggap berjamaah rame-rame, dimanfaatkan terus. Jadi demo di Mayday itu menurut saya nggak real mencerminkan apa yang terjadi, itu dimanfaatkan. Kemudian yang tadi dikatakan lapangan kerja yang sangat berkurang, betul, ini pemerintah dari zaman Jokowi terus-menerus melakukan pendekatan investasi, FDI, pengusaha lokal, semua untuk, tentu semua dipengaruhi oleh kelancaran izin, penegakan hukum dan lain-lain, dan itu kelihatannya masih mengganggu. Terus yang diperparah apa? SDM kita yang baru lulus sekolah, entah SMA apalagi SMA ya, yang lulus kuliah pun kualitasnya itu sangat rendah. Di tempat saya sendiri saya cari orang, tetapi saya mensyaratkan orang saya untuk bidang saya tentu harus berpengalaman. Pada momen sekarang yang dikatakan fresh graduate untuk kita terima, itu memang menjadi faktor yang sangat selektif setiap perusahaan. Karena situasi yang seperti gini. Jadi saya sarankan ke pemerintah apa? Anggaran yang luar biasa besar ini harus dipakai dengan baik. Arti kata korupsi dan lain-lain harus diberantas. Dan anggaran ini salah satunya pakai di pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu ajak perusahaan-perusahaan swasta atau apapun untuk sama-sama. Supaya apa? Anak-anak kita yang fresh graduate, mereka selesai kuliah, mereka itu punya keterampilan dan cepat diserap oleh perusahaan. Artinya pemerintah dan pengusaha kerjasama. Jangan ada berita-berita yang sekarang yang beredar seolah-olah itu yang bikin job fair itu karena diajak oleh Kementerian Tenaga Kerja, seolah-olah memperlihatkan bahwa lapangan kerja banyak. Tapi sebetulnya bukannya pemerintah juga sudah punya BLK ya, kayak Balai Latihan Kerja itu kah? Itu yang saya mau katakan. Faktanya kita punya pemerintah selalu kan ada bikin aturan-aturan ini, aturan itu, bla bla bla, tetapi kenyataannya nggak berfungsi. Mau tes nggak? Lihat aja hotline yang di pemerintah BUMN, apakah Pertamina atau apa, ada hotline itu kagak ada orang. Itu yang terjadi di negara kita. Ada dibuat satu nama yang keren-kerenan, tapi pelaksananya nggak ada. Saya tidak mengatakan semua ya. Mungkin di dalam Kementerian Pendidikan Tinggi ya, seperti Stella, Wamen itu mereka sedang membuat sekolah-sekolah yang disebut kalau nggak salah sekolah-sekolah Garuda atau apa ya, terus mendidik. Tetapi balap-balapannya itu satu deret ukur, satu deret hitung. Yang lebih perlu pemerintah perhatikan yang jumlah besar ini, fresh graduate dari university yang begitu banyak yang kualitasnya kadang-kadang kita ragukan. Nah, bagaimana untuk menampung mereka? Mereka harus masuk di kategori pekerjaan yang informal, mungkin yang masuk outsourcing. Ya kan?
apakah mau itu kadang-kadang yang fresh graduate mereka juga pilih-pilih dengan gaji UMR mereka nggak mau. Nah itulah yang terjadi di negara kita. Jadi saya sarankan pemerintah, tentu anggaran semua harus tepat guna, itu nggak ada pilihan dan kita terus suarakan kepada Pak Prabowo dan pejabat-pejabat lainnya. Tetapi anggaran itu harus pakai untuk bukan hanya sekedar kasih pancing, bukan hanya kasih ikan, kita harus kasih pancing. Dan jangan sekali-kali kasih kolamnya, sis. Itu bahasanya terlalu tinggi. Jadi pandangan saya seperti gitu aja. Dan mudah-mudahan Indonesia terus bisa bertumbuh dan bisa memperbaikilah. Dan kita suarakan terus. Saya kira gitu aja, sis. Jadi fenomena banyaknya meningkatnya pengangguran, terutama untuk kaum muda, itu terjadi di mana-mana loh. Bukan di kita aja loh. Tadi Mbak Nena ngomong juga, di Cina kan lebih tinggi sebenarnya persentasenya. Iya, 5,1. Sekarang ada profesi untuk lulusan bukan S1 aja, S2 malah pulang kampung untuk merawat neneknya, digaji. Nah, ada cerita sampai kayak gitu loh. Dulu namanya flying flag itu lying flat, jadi dia orang makan tidur aja di rumah. Jadi kita perlu catatan khusus karena apa? Karena di kita ini kondisi kita, tingkat pendidikannya ini, lihat angkatan kerja kita mayoritas kan menengah ke bawah. Sementara kondisi makroekonomi itu kan menuntut pabrik-pabrik sekarang otomatisasi semua. Nah, dulu kita menyadarin adanya kekurangan keterampilan. Muncullah SMK. Itu mirip vokasi sebenarnya. Itu untuk keahlian tertentu, tapi itu bukan untuk menciptakan semacam yang bisa kreatif, yang bisa inovatif gitu. Itu lebih cenderung pada itu bisa secara teknis kayak gitu aja. Nah, sekarang pemerintah bikin yang namanya sekolah rakyat. Nah, ini aku belum tahu modelnya apanya segala macam itu kayak apa. Jadi ada hal-hal yang lebih mendasar sebenarnya. Dan saya mesti siap-siap lah. Untungnya di kita ini untuk berusaha, banyak sekali usaha mikro itu cukup ramai gitu loh, pasarnya cukup besar. Karena orang kita ternyata memang suka jajan, makan segala macam. Kalau enggak akan bakal berat sekali. Kalau untuk mengharapkan lapangan kerja dari industri yang resmi. Karena ke depan yang masuk bakalan bukan yang padat bukan padat karya. Karena itu otomasi itu. Iya, ada teknologi. Jadi apa yang dilakukan pemerintah menurut saya itu bukannya itu ya kayak sederhananya lah. Dalam kondisi seperti ini kita perlu mengangkat yang sebagian besar masih susah itu. Yang kasarnya lah dalam tanda petik belum bisa terlalu banyak menghasilkan. Nah, pemerintah itu perlu dana jadi perlu akumulasi. Di sini saya mau ngomong misalnya contohnya Danantara. Danantara kemarin kan rame nih, dividen BUMN mestinya masuk APBN, sekarang Danantara. Tahu nggak kita? Begitu masuk APBN, yang namanya APBN itu duit dihabiskan. Betul nggak? Di tahun kan mesti habis. Kalau nggak habis, akhir tahun, ada sisa anggaran, dipercepat aja absorpsinya. Ya kan? Nah, tapi kalau Danantara, tahun depan masih ada Danantara loh. Dananya masih di situ. Dan mudah-mudahan hasilnya bagus. Ya kan? Belum tentu berhasil, belum tentu. Tapi kita kan kalau nggak dicoba ya udah pasti nggak bisa. Nggak ada hasil. Tapi kalau masuk APBN, duitnya utuh nggak nanti ke depannya? Enggak kan? Enggak. Nah, itu menurut saya kita mesti Mas aku ya skeptisisme itu perlu ya, jadi untuk mengkritisi pemerintah, tapi kita ya mesti tetap wise ya. Iya, begitu aja. Oke, baik, terima kasih. Ya begini ya, kita kan tahu tentang lowongan pekerjaan di negara kita dengan para pencari kerjanya tuh berbedanya jauh, Mbak.
misalnya satu PT buka lowongan, yang kemarin ribut tuh masuk TV di Cirebon kalau tidak salah, Cianjur itu kan 50 lowongan, tapi yang ngelamar ribuan, kadang 2000-an, desak-desakan. Di Jakarta juga kondisinya begitu, Mbak. Di Serpong, di Tangerang ternyata juga begitu. Tuh udah saya kesana kesini saya cari tahu, ternyata sama. Di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Banten, di DKI, itu sama, Mbak, kondisinya. Kemungkinan di luar Pulau Jawa juga sama, seperti itu. Itu menandakan bahwa yang nyari kerja pengangguran tuh banyak sekarang jumlahnya. Kan PHK massal terus terjadi, Mbak. Iya. Sampai zaman Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming, itu massal sifatnya, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan di satu pabrik. Jadi kalau dikumpulin dari dulu ya, jadi banyak yang nganggur. Adapun yang kerja itu hasilnya jauh di bawah UMR, Mbak, serabutan, larinya ke sektor informal. Jadi ada orang yang miskin sekali, dia nggak punya modal apapun kecuali fisik dan pikiran dari Tuhan Allah. Dia buat makan aja susah sehari-hari. Yang seperti ini, tipe ini banyak, Mbak, sehingga dia kalau buat ngelamar kerja aja ongkos kadang utang dulu ke tetangga atau ke temannya atau ke orang lain. Kalau dapat kerja, kalau nggak dapat kerja, nyari kerja lagi, nggak dapat kan utangnya tambah banyak. Yang tipe-tipe miskin ekstrem ini banyak, Mbak. Bukan seperti yang kata BPS itu lebih banyak lagi. Nah, ada lagi yang kategori di atasnya. Ada ongkos buat ngelamar, itu kategori miskin, bukan ekstrem. Ada buat makan sehari-hari walaupun pas-pasan. Tetapi kalau nggak dapat kerja terus ngelamar kesana kesini, nganggurnya kelamaan, karena kerja kan harus pakai orang dalam dan tarik-tarikan, pakai uang kadang-kadang sekarang. Kalau nggak gitu nggak dapat, Mbak. Kecuali marketing, sales yang ngejar komisi doang, nggak itu bisa dapat. Posisi tetap yang ada gaji tetapnya, buruh itu harus ada orang dalam, tarik-tarikan pakai duit. Itu kan sedikit, sehingga mereka yang udah lama nggak kerja, walaupun kategori yang miskin bisa makan tapi pas-pasan, akhirnya dia kekurangan juga. Kan akhirnya dia ya tahu dah ngejar-ngejar bansos dan nyari-nyari kerja terus. Ini kan beban bagi negara. Kemiskinan kata laporan Bank Dunia 60% itu tepat, Mbak, ternyata kemungkinan. Jadi ini yang belum bisa diatasi sampai sekarang oleh pemerintah, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau saya cermati itu memang satu quality atau skillnya orang-orang kita itu memang masih di bawah rata-rata. Dimana memang penduduk kita banyak kan gitu kan ya. Kedua, mereka bekerjanya itu pilih-pilih. Pilih-pilih. Saya ada semuanya, daripada saya mendapatkan, taruhlah anggaplah kalau Jakarta itu sekitar 200.000 per hari UMP dibagi hari kerja kira-kira. Kalau mendapatkan 150, saya mendingan nggak kerja daripada saya mendapatkan uang seperti itu. Ketiga, memang sebenarnya dunia perusahaan itu menggunakan outsourcing itu memang ya bukan berarti pengen pengen nyurangin orang, itu bukan. Ambil contoh kasus itu, kenapa kok dunia outsourcing terutama di pabrikasi itu tanda kutipnya dibenci, karena memang dunia outsourcing itu satu, dia tidak punya tanda kutipnya masa depan, tidak punya masa kerja lah kira-kira gitu. Tidak punya masa kerja sehingga tidak punya pensiun dan segala macam. Karena apa di dunia pabrikasi itu? Kalau saya masuk pabrik, bagiannya adalah bikin lubang kancing baju. Seumur-umur saya bikin lubang kancing baju. Tidak punya karir, tidak punya apapun. Sehingga ya begitu-begitu terus. Gitu. Kesempatannya itu untuk di pabrikasi itu memang ya kecil, karena memang massal sekali. Nah, mereka kalau orang-orang kita itu kalau sudah bekerja ya sudah, saya sudah bekerja tanpa meningkatkan skill. Gitu. Pengalaman saya dulu, saya pagi kerja, malam kuliah. Gitu. Kalau masih masa produktif tidak mau berkorban,
ya gedenya ya kayak begitu aja. Betul ya, betul sih itu Gitu. skill ya. Jadi Oke. memang, jadi kalau di perkantoran, di perkantoran, apakah yang Mayday itu orang-orang kantor, orang-orang orsos yang ada di perkantoran? Nggak ada. Nggak ada. Jadi poinnya kan memang harus belajar dulu, apalagi fresh graduate, apapun dikerjakan. Sales itu adalah bukan pekerjaan hina. Sales itu semua orang adalah jualan. Ya, betul. Semua orang jualan. Notaris kalau dia nggak keliling-keliling dia nggak bikin akte. betul itu. Pengacara kalau dia tidak keliling-keliling nyari klien, dia tidak akan bisa memberikan skillnya untuk acaranya. Iya, dia. betul. Itulah pentingnya personal branding ya untuk sales ke sana. Baik, Pak Erwin. Pak Erwin, terima kasih. Itu saya kira itu kebijakan pemerintah itu perlu diperbaiki lah gitu. Yang menghambat investasi kayak birokrasi itu kan menyulitkan orang bisnis lah gitu. Itu mestinya itu dihilangkan. Yang kedua, pemerintah kan punya BUMN, pabrik kapal, pabrik pesawat, ya kan, pabrik kereta api, itu kan dia punya. Kalau memang itu udah bikin itu ya bikin sendiri, pabriknya dilebarin, nanti pemerintah yang beli gitu kan. Ya kan modelnya begitu. Jadi yang pemerintah yang pertama bikin sponsor lah, bahwa pemerintah itu beli produk dalam Indonesia. Upahnya kereta cepat Cina itu 300 kilo. Kalau kita 150 kilo per jam, kan ya pakai kita aja. Nanti kan lama-lama karena sering dipakai kan nanti pabriknya tambah pinter. Kan nggak bisa langsung pinter gitu. Cina juga kan sama. Iya dong, semua bikin jelek dulu, nanti makin lama makin bagus. Jadi pemerintah yang menyadari apa pemerintah suka gitu, masa kita bodoh-bodoh gitu. Terus jadi kalau pemilu nanti dikasih 50.000, 100.000 jadi noblos. Apa pikirannya pemerintah begitu kali ya? Makasih. Iya, jadi gini, kalau saya melihatnya memang ini jadi menjadi sebuah lingkaran yang sangat tidak sehat ya, antara investasi, pemerintah, dan juga pekerja, dan juga tentu saja dari serikat-serikat buruhnya. Jadi saya ini cerita pengalaman pribadi bagaimana saya bekerja dengan perusahaan asing lah di daerah Karawang, Cikarang ya. Kita tahu pemerintah kita butuh investasi, butuh investor, terutama asing untuk apa? Untuk membuat banyak lapangan pekerjaan, betul? Ya kan? Tapi sekarang masalahnya begini, yang mau membuat pekerjaan itu kan mencari pekerjaan membludak banyak sekali, yang tersaring sedikit. Tapi ketika yang tersaring sedikit itu masuk, mereka juga tadi ada satu bapak yang mengatakan frustrasi karena nggak ada jenjang karir, karena tiap hari kerjaannya itu lagi, akhirnya apa? Bosan, frustrasi. Belum lagi di kita itu ada sebuah kekurangan sangat gampang diprovokasi, karena kita tahu masuk kerja aja susah, dapat kerja susah, baru kerja sedikit istirahatnya panjang. Barang-barang pabrik, barang-barang kantor nggak dijaga, rusak. Kalau nggak deliver ke klien, jawabnya iya pak, emang begitu doang, ya kan? Jadi nggak ada tanggung jawab. Lalu ada provokasi sedikit dari serikat, belum apa-apa udah demo. Kalau demo hasilnya bagaimana? Hasilnya perusahaan nggak produktif gimana? Klien nggak bayar gimana hasilnya? Akhirnya lama-lama perusahaan rugi, bisa-bisa pilot, ya kan? Jadi akhirnya dipecat lagi, tapi kalau dipecat mau nyari kerja lagi, ya kan? Jadi ini benar-benar menjadi sebuah cycle di negara kita yang sangat-sangat nggak sehat. Dan itu bad attitude ya Pak ya? Itu juga salah satunya. Saya nggak bilang semua ya, saya juga banyak rekan yang luar biasa dedikasinya, tapi yang muncul di media kan begitu. Jadi bagaimana investor mau investasi, lalu misalnya mau membuat pabrik, membuat perusahaan, birokrasinya aja udah ribet luar biasa, ya kan? Jadi memang ini kayak apa ya, kayak benang yang udah kusut. Saya juga nggak tahu harus dimulai dari mana ya. Jadi memang kita nggak bisa komen nggak ada lapangan pekerjaan kalau kita nggak benerin attitude pendidikan dan juga profesionalismenya ya. Oke, terima kasih.
ironis juga sih Mbak ya bagi para pencari kerja dan juga para pengusaha pengusaha ya di negeri ini, karena tadi bahwa lapangan kerja yang mereka sediakan itu masih jauh sekali dari kebutuhan yang ada di masyarakat gitu. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa kadang-kadang para pekerja kita memang misal dalam tanda kutip sombong gitu sih Mbak ya. Waktu belum mereka masih mengemis kanan kiri, nyari kerjaan kanan kiri. Tapi begitu sudah jadi karyawan tetap agak cuma dikit ya itu Mbak, mulai malas-malas kerja gitu kan, itu ujung-ujungnya gabung deh ke SPSI, mulai paling melawan sedikit yang bikin para pengusaha akhirnya merasa ini kalau dikasih hati gini mulu bakal faktor di perusahaan, akhirnya tadi Mbak akhirnya tidak lewat jalur outsourcing itu tadi Mbak. Karena juga memang untuk menjaga supaya si perusahaan nggak rugi amat, tapi ya dampaknya itu tadi bagi para pekerja kalau mereka masih nggak berjalan di jalur yang diinginkan oleh para pengusaha, maksudnya dengan kondisi rajin gitu kan, attitude-nya baik ya, harus siap-siap aja kalau nanti suatu saat dipecat gitu Mbak. Jadi yang perlu yang diperlukan bagi para pencari kerja itu sebenarnya loyalitas sih Mbak. Mungkin kalau pendidikan bisalah mereka dilatih ya, walaupun mungkin walaupun cuma pendidikan terbatas atau SMA gitu, kalau dia mau berlatih, belajar, mungkin suatu saat dia akan bisa mencamai dengan pendidikan yang S1 di sebuah perusahaan gitu lah. Nah kadang-kadang gimana? Ilmu yang kita pelajari di kuliah pun juga nggak bisa 100% diterapkan di kerjaan loh. Bisa juga yang di kuliah yang dibutuhkan ekonomi, nanti dia kerja jadi sales atau mungkin di bagian bengkel atau teknik gitu. Jadi tentu yang pertama adalah loyalitas sama perusahaan sama kemauan untuk bertahan dan belajar Pak. Itu saya rasa sih kunci yang paling pas lah para pekerja saat ini. Karena gini, sini tuh ibarat kuenya tuh udah mulai sedikit Pak. Mana tikus yang mau makan udah banyak sekali kan. Jadi harus saling berlomba lah. Kalau tikus cuma mengandalkan egonya masing-masing nggak akan bertahan gitu. Jadi selain cerdik, bulat dan itu nanti mau belajar supaya tetap bertahan oleh perusahaan. Karena yang kita ketahui juga bahwa para pendahulu kita ya mungkin kayak generasi 90, 80 mengapa mereka bisa bertahan lama karena itu tadi Mbak, kita ulut kayak kerjaan Eko kayak ya generasi sekarang tuh dikasih tengahan dikit udah pada lembek Mbak, mundurkan diri cari yang lain gitu. Mereka pikir cari kerja itu bisa, ternyata tidak gitu. Jadi itu tadi Mbak kuncinya harus ulet dan loyal Mbak. Itu aja Mbak Anita. Ini memang kondisi kita, ekonomi kita lagi kacau ini, lagi sepi. Pasar sepi, semua sepi, lapangan kerja kurang. Ini betulnya rakyat juga minta janji presiden, wakil presiden Gibran ini. Katanya dia ingin membuat lapangan kerja 17 juta. Ya sekarang mana? Nggak sama sekali. Dan juga lowongan kerja itu jangan ditaruh di tempat satu tempat. Karena apa? Sekarang itu kan ada era internet. Pakai internet aja, jadi nggak makan biaya gedung, nggak sewa keamanan, nggak sewa penerima pekerja, pakai online aja yang bagus sekarang ini. Jadi efisiensi lah sekarang ini. Ya memang lapangan kerja kita kurang, sepi sekali, dagangnya sepi, gimana mau ada daya beli masyarakatnya masih menurun sama sekali sekarang ini. Jadi saya minta pemerintah bagaimana menggenjot ekonomi rakyat nih supaya bagus gitu. Takutnya juga yang pekerja-pekerja itu bisa di PHK juga. Iya. Karena nggak ada kerja, nggak ada dapat gaji gitu. Makasih. Iya, selamat pagi. Baik, Pak Hendrawan ya. Wah, yuk. Cepat benerin nalarnya, cukup luar biasa. Mbak Anita ya. Iya, Mbak Anita, pengangguran intelektual sekarang makin hebat ya. Bukan non intelektual loh. Pendidikan perguruan tinggi ke atas gitu ya. S1, S2. Ini yang jadi masalah buat pemerintah kita. Jadi kalau menurut saya sih jangan sekedar omong-omong, tapi harus betul-betul dijalankan gitu loh. Ya kan, padat karya itu kan harus diaktifkan kembali untuk menyerap banyak tenaga kerja. Jangan hanya sekedar ngomong-ngomong doang ya kan, janji-janji doang gitu loh. Outsourcing apa perlu digiatkan lagi, perlu dibicarakan dengan pengusaha dan
ini tenaga kerja, jangan cuma tanggal 1 Mei meneriakan naik, tapi angkatan kerjanya tidak diperhatikan. Saya kira itu aja. Selamat pagi. Susah dalam mencari tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai spesifikasi yang diinginkan atau requirement yang diinginkan. Iya. Itulah yang kenapa jadi outsourcing. Sebenarnya outsourcing itu bisa dibilang dari sisi pengusaha menguntungkan nggak? Iya, karena apa? Sisi HRD mereka dalam melakukan rekrutmen sudah dipotong. Betul. Ya kan. Kedua, akan ada timbul biaya nggak? Iya. Ya kan. Kita teruskan kalau pada saat tenaga outsourcing kita kan berikan biaya bayaran. Iya. Ya kan. Meskipun nanti pada saat mereka kerja hanya tenaga kerja yang sudah di hire sama kita, mereka juga dipotong secara upahnya gitu kan. Iya. Ya memang balik lagi ini kesepakatan antara tenaga kerja dan outsourcing maunya seperti apa gitu kan. Tapi dalam notabene sejauh ini semua outsourcing contohnya yang biasa yang ada kan tuh biasanya tenaga kebersihan baik contoh dari apa security ya rata-rata itu outsourcing semua. Iya. Iya kan. Nah, sejauh ini kita ngerekrut mereka gimana? Kan kalau kita ngerekrut kan mesti ngawasin lah, mesti ini. Kalau dia nggak masuk itu kerja pusing gitu kan. Ya. Tapi dengan disisakan ke mereka ngatur semuanya itu sampai tergantung orang itu nggak masuk, mereka akan cover orangnya untuk menggantikan. Iya. Gitu loh. Nah itu kan salah satu benefit buat kita gitu loh kan. Nah balik lagi untuk orang-orang yang mencari kerja baru, tolong juga dong, maksudnya gini loh. Saya juga pertama kita mulai kerja ada nggak sih langsung di posisi atas, tidak. Kecuali itu punya privilege ada orang kaya ya, ya gitu kan. Ya kan kita semua mulai dari bawah. Balik lagi kita mau upgrade diri kita gitu loh. Nggak ada yang ibarat kata tuh ibarat bayi tuh langsung lahir langsung bisa loncat, nggak ada kan tahannya gitu kan. Terus step by stepnya. Nah begitu juga orang-orang yang mulai kerja gitu loh. Tolong dong upgrade dirinya, tolong dong sebagai tenaga kerja juga kalau sudah kerja jangan kayak malas-malasan tanda petik gitu loh. Nggak disuruh nggak jalan, bila disuruh kalau saya nggak sesuai job desk ya setuju sih gitu loh. Ya kan nggak sesuai job desk. Tapi kan kadang-kadang kita mau kasih challenge. Ya kan, lo bisa nggak ya gitu loh. Gitu kan, kalau dikasih challenge kadang-kadang Pak nggak sesuai job desk saya, aduh ini bukan maunya saya nih Pak, saya nggak bisa, nggak ngerti. Nah, udah bisa antipati dulu gitu loh kadang-kadang gitu loh kan. Iya, ini kadang-kadang juga apa ya, kalau saya ngomongin Gen Z lah, kadang-kadang saya juga nemuin di tim saya juga orang yang udah umur pun dikasih challenge juga, ya apa saya challenge, mana posisi saya ya, kok nggak mau maju gitu loh. Ya gimana kita yang maju di atas dia bersungut-sungut. Kadang-kadang itu kadang-kadang nggak benar, yang apa ya, aduh bikin miris sebenarnya di dunia kerja ini gitu loh. Ya kan, kita mau majuin dia tapi kita kata dia tapi dia kadang-kadang nggak peduli gitu kan. Ya semuanya itu di dunia pekerja itu ya kan. Memang betul tadi nggak ada kerja yang enak. Kalau ada kerja yang enak orang pasti udah bukan ini, semua orang pasti akan kerja gitu kan bahasanya, ya kan. Kerja itu pasti ada sacrifice yang harus dijalankan gitu kan. Ada sesuatu yang Anda inginkan, berarti kan harus ada sesuatu yang usaha yang dikeluarkan kan. Nah itu yang tadi saya bilang jual dan belinya itu harus berimbang juga harus gitu pas, kan. Ya. Tapi balik lagi semuanya pasti itu kan namanya sacrifice itu nggak setiap hari kita sacrifice kan, kayak bisa lembur emang setiap hari kita lembur. Kalau setiap hari kita lembur bahasanya berarti ada sesuatu yang salah dengan cara kerja kita tuh. Bener nggak? Ya kan kita udah tahu timeline-nya seperti apa, data-nya seperti apa gitu kan. Ya kan 7 hari misalnya kerja 5 hari 6 hari lembur terus ya berarti sesuatu salah tuh orang cara kerjanya gitu kan. Jadi balik lagi ya, baik dunia usaha maupun para pekerja, pemerintah tolong juga jangan hanya berdiam diri gitu kan. Apa yang dilakukan Pak Wamen tuh yang Emmanuel Ebenheiser tuh ya, yang sidak sana sini sama masalah itu saya rasa sih mendingan daripada sidak, mendingan cari ke pelosok-pelosok peluang pekerja apa yang bisa dibantu sama Kementerian Tenaga Kerja gitu loh. Jangan sidak sana sini masalah ijazah ya. Tidak itu juga dong. Ada nggak lowongan kerja yang bisa dibuat oleh pemerintah gitu loh. Poinnya kalau menurut saya seperti ibarat begini, Ibu Pertiwi punya 2 anak, yang satu jualan payung, yang satu jualan es.
Jadi kalau hujan terus ya yang jualan es protes, demo. Kalau panas terus yang jual payung nggak laku. Nah, bagaimana Ibu Pertiwi mensikapi atas dua anak ini, dua situasi ini? Poinnya itu aja. Jadi mudah-mudahan dimengerti makna dari perumpamaan tersebut. Ya, jadi dikembalikan ke Ibu Pertiwi ya Pak Haris? Ya betul, jadi nggak bisa dihindari karena dia punya dua anak. Iya benar. Yang satu jual payung, yang satu jual es. Coba bapak-bapak pikirkan, pilih hujan atau pilih panas. Oke. Terima kasih Pak Haris. Baik mitra bisnis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Mary Agustin.